Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aulia dari 11 IPS 3. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada masa pandemi ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Mungkin kalian ada yang sudah mengetahui apa itu karya tulis ilmiah, dan mungkin ada yang belum mengetahui apa itu karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah teks yang ditulis dengan susunan sistematis, secara logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Karya tulis ilmiah mempunyai tujuan loh. Yang pertama, sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk ilmiah setelah mendapatkan pengetahuan. Berikutnya, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif, yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Yang dimaksud tidak ambigu adalah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dijelaskan dengan bahasa yang membingungkan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Maksudnya adalah penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis karena karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. Yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Lalu, ada macam-macam dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Yang kedua, artikel. Artikel adalah kumpulan yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar S1. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja ini sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2.
Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, bagian isi dan pembahasan. Biasanya bagian ini terdiri dari 1 atau 2 bab dan jumlah bab dan tergantung pada seberapa pembahasan dari bahan penelitian itu sendiri. Yang ketiga, bagian penutup dan kesimpulan. Bagian ini adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan yang disampaikan berupa penjelasan yang singkat dan padat tentang hasil analisis. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Jika kalian ingin membuat karya tulis ilmiah, harus menggunakan bahasa yang sistematis dan reproduktif. Sekian penjelasan dari saya tentang materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.